Rahasia DNA, kode bentuk kehidupan manusia. Sobat penulis kali ini menulis pedia akan mengulas buku berjudul Rahasia DNA. Sebuah buku fenomenal ditulis oleh Kazuo Murakami, yakni Profesor Emeritus Universitas Tsukuba yang berhasil menguraikan kode genetik enzim renin manusia dan menyedot perhatian sebagai prestasi tingkat dunia. Pada tahun 1996, Kazuo Murakami memenangkan Japan Academy Prize. Buku-buku karya Kazuo Murakami kemudian banyak diburu oleh para pembaca di seantero dunia hingga banyak yang bestseller. Buku yang terbit pada 2015 ini membahas 5 poin utama, yakni membahas tentang apa sebenarnya perbedaan antara gen dan DNA. Kenapa rahasia potensi manusia ada dalam gen? Bagaimana cara menjadikan gen menyala setiap saat? Apa saja manfaat dari tes DNA pada diri manusia? Dan bagaimana konsep dan praktik dari metode Successful Aging. Untuk lebih jelasnya, mari kita ulas satu persatu. Poin pertama, gen menyala karena perubahan lingkungan dan cara membawa perasaan. Sekitar 60 triliun sel yang ada di tubuh Anda hidup satu persatu. Itu kira-kira 10.000 kali jumlah penduduk bumi. Bentuk kehidupan yang berjumlah 10.000 kali lipat penduduk bumi hidup dalam tubuh Anda. Bisa dibayangkan? Kumpulan bentuk kehidupan yang jumlahnya luar biasa besar itu hidup berdampingan dan saling dukung tanpa berkelahi. Jika manusia di atas bumi tak henti-hentinya membuli, bercerai, menuntut, berperang, para pembentuk kehidupan kecil di dalam tubuh kita hidup dengan harmonis dan membentuk organisasi yang saling membantu satu sama lainnya. Kenapa hal itu dimungkinkan? Karena di dalam tubuh terdapat informasi perintah dan itu tak lain adalah gen. Tanpa adanya perintah gen, satu sel pun tidak akan bisa mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Gen adalah sumber segala potensi di mana sebagian besarnya tertidur. Sebagai contoh, ada orang yang terkena kanker dan ada yang tidak meskipun mereka memiliki pola hidup yang relatif sama. Jadi, diduga perbedaannya ada pada apakah tombol gen penghalau kanker dalam keadaan menyala atau padam. Dengan kata lain, bisa diduga bahwa seorang perokok berat yang tidak terkena kanker paru-paru dikarenakan gen penghalau kankernya terus dalam keadaan menyala. Nyala atau padamnya gen tidak hanya terbatas pada kesehatan, tetapi juga berlaku untuk berbagai hal yang berkaitan dengan kemampuan psikis dan fisik. Poin kedua, semua sumber dari segala kemampuan dan potensi dalam diri seseorang ada pada gen. Serotonin adalah hormon yang berkaitan dengan kondisi psikologis manusia, sehingga bisa dikatakan sebagai substansi yang menjadi indikator pengaruh perasaan terhadap gen. Akan lebih melelahkan menempuh jarak 1 km ketika harus menemui orang yang dibenci dibandingkan menempuh jalan menanjak sejauh 1 km untuk menemui orang yang disukai. Dan perjalanan pun akan terasa lebih jauh. Hal semacam itu bukan hanya akibat perasaan saja, tetapi pasti karena reaksi kimia seperti itu memang benar-benar terjadi di dalam tubuh. Atas alasan itulah, cara hidup dengan gen menyala harus selalu dilakukan. Secara konkret, apa yang harus dilakukan untuk menyalakan gen itu? Secara singkat yakni mencoba mengubah lingkungan lebih ceria dan bersemangat, hidup dengan memiliki nilai hidup dan pikiran positif yang ceria dan optimis. Dengan menggabungkan lingkungan luar dengan lingkungan dalam, serta mencamkan pola pikir dan cara hidup seperti itu, semestinya akan membangkitkan gen bagus serta memungkinkan untuk meningkatkan kesehatan dan kemampuan, sehingga mendapatkan kehidupan yang bergairah dan menyenangkan. Poin ketiga, cara hidup optimis dengan gen menyala membuat penduduk di Okinawa sehat dan panjang umur. Hampir tidak diragukan lagi bahwa sikap ceria, santai, dan tidak meributkan hal-hal kecil bisa menyalakan gen dengan baik dan berkaitan dengan kebahagiaan serta kesehatan. Bukan tertawa karena senang, tetapi menjadi senang karena tertawa. Kunci menjadi bahagia adalah berperilaku bahagia. Pola pikir, kondisi hati, dan sikap hidup membawa pengaruh baik yakni secara fisik berupa kesehatan dan panjang umur. Di Jepang, untuk saat ini Okinawa bisa dibilang lingkungan hidup yang tepat untuk menyalakan gen. Okinawa secara sejarah banyak berkorban untuk Pulau Tama, tetapi akhirnya penduduk bisa hidup dengan ceria, terbuka, dan ramah. Dengan bersikap santai dan bahagia, stres pun tidak akan menumpuk. Kalaupun stres, tapi dengan pola pikir positif itu akan bisa dimanfaatkan secara efektif. Cara membawa perasaan serta cara berpikir terhadap benda yang seperti itu akan memungkinkan Anda untuk hidup dengan gen menyala. Poin keempat, membuat panduan untuk tua dan bersinar dengan metode Successful Aging. Tua memiliki kesan yang negatif, yang cenderung diasumsikan sebagai melemah. Namun ada juga masa tua yang sukses tua bersinar, yakni semakin tua semakin meriah.
Successful aging adalah penelitian yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Contohnya Nabuto Shioya yang menyebarkan cara pernapasan spiritual. Meskipun usianya sudah 99 tahun, tapi sampai sekarang setiap hari beliau memukul sekitar 100 bola golf, seminggu sekali beliau ikut kursus golf dan melakukan 1 putaran. Saat usia 94 tahun, ia berhasil melakukan age shooting dengan skor yang lebih rendah dari usianya. Jadi, konkretnya apa yang diteliti dalam successful aging? Salah satunya ialah panduan olahraga yang membuat siapapun bisa awet muda. Seperti berjalan kaki 10.000 langkah per hari bisa mencegah penyakit yang berkaitan dengan gaya hidup. Dengan olahraga, kerja gen yang terkait ialah metabolisme unsur tulang menjadi aktif, tapi yang dipikirkan bukan hanya kesehatan fisik, melainkan juga kesehatan jiwa. Karena tanpa pemenuhan sisi kejiwaan seperti nilai hidup, tujuan hidup, dan keinginan untuk hidup yang lebih bermanfaat, tidak mungkin bisa sukses di masa tua. Agar mati dengan bernilai tubuh dan jiwa harus sehat, dan untuk itu diperlukan ilmu jiwa dan juga ilmu medis ini. Sehingga successful aging tidak berlawanan dengan kematian, melainkan menyambutnya dengan cara yang benar. Karena successful aging menggunakan ilmu psikosomatik untuk menyongsong akhir yang bahagia. Yakni tidak menyambut kematian dengan kesan yang menakutkan, melainkan menyiapkan dengan persiapan yang terbaik. Poin kelima. Guru dan para murid dengan gen menyala adalah kunci pendidikan yang sukses dan manusiawi. Pendidikan saat ini tidak memiliki rasa haru. Sebab pendidikan saat ini berorientasi penuh pada pengetahuan, angka-angka, dan daya guna, tetapi tidak memiliki daya tarik. Karena hal-hal yang berkaitan dengan hati dan kehidupan, seperti senyum, semangat, tenggang rasa, dan kebaikan itu tidak bisa dinilai. Pao Ogoshi di Jepang menghadapi para murid sebagai satu individu manusia, berbicara dari hati ke hati dengan serius dan sering menyediakan kesempatan untuk berdiskusi. Di sana, para murid menumpahkan pikiran serta terharu dan kemudian kembali menunjukkan senyuman mereka yang luar biasa. Itu menjadi kesempatan untuk mengembalikan semangat mereka untuk kembali bangkit dengan ceria dan penuh vitalitas, dan dikatakan bahwa gen anak-anak putus sekolah yang menjadi padam di sekolah, satu per satu menjadi menyala. Kebanyakan pelajar tak punya waktu luang untuk merasakan kesehatan hatinya. Mereka seperti eskalator melangkah ke depan dan naik kelas tanpa jiwa yang sehat dan terus berusaha mati-matian untuk nantinya masuk perusahaan bagus. Kemudian pada usia 40 hingga 50 mereka akan menghadapi kemalangan bernama PHK. Pada saat seperti itu entah apakah mereka siap dengan kondisi malang seperti seorang siswa yang terkena DO dari sekolahnya pada usia 18 tahun. Karena itulah kondisi buruk tersebut kapanpun terjadinya seharusnya bisa membuat gen menyala sehingga siapapun bisa tampil lebih baik meskipun berada pada lingkungan atau mendapatkan perlakuan yang buruk. Artinya setelah mengalami hal buruk, siapapun bisa bergerak lebih cepat untuk meraih kesuksesan sesuai versinya masing-masing. Sobat penulis, salah satu kesimpulan buku ini adalah bahwa kondisi perasaan seseorang berpengaruh pada apakah gen itu akan menyala atau padam. Gen menyala adalah kondisi ideal pada setiap orang. Meski gen manusia lebih sedikit dibandingkan gen makhluk lainnya, tetapi peran di dalamnya sangat besar untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang cerdas. Gen menyala dapat meningkatkan ketertarikan seseorang untuk belajar, sehingga proses pembelajaran dimanapun menjadi lebih hidup dan mengasyikkan. Demikian Sobat Penulis, rangkuman buku rahasia DNA karya Kazuo Murakami. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.